Ikan sapu-sapu, perusak ekosistem yang sudah rusak. Perkenalkan, nama saya Farhan Lukman dengan NPM 244080119. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Ikan Sapu-Sapu Penyapu Ekosistem Air. Kita langsung ke contoh kasus saja ya. Nah, ini jadi tugas pertama adalah dari warga Kota Babakan di Kota Tangerang, Banten. Dia menangkap dan menjual hasil ikan yang ditangkapnya di sungai Kota Babakan ini, di Kota Tangerang ini. Nah, pada saat dia jual, kemudian ada yang konsumsi dan dia juga mengonsumsinya, dia menjadi keliangan dan menjadi mabuk. Nah, awalnya itu dia tidak mengetahui apa penyebabnya. Namun, pada saat kasus ini menjadi viral dan diperiksa oleh pemerintah dan dicek lab, dikirimkan ke lab, sampel air dan ikan tersebut, ternyata banyak sekali zat kimia berbahaya yang sudah terbakar yang masuk ke dalam ikan tersebut. Kenapa penyebabnya? Ya, sebabnya karena si sungai ini tercemar. Nah, kasus kedua ini dari Bang Arif Kamarudin nih, selebgram yang lagi-lagi viral nih. Dia menangkap ikan sapu-sapu yang ada di Kali Ciliwung. Katanya ikan sapu-sapu ini adalah ikan invasif yang akan merusak ekosistem air. Kenapa sih bisa? Nah, pada saat kita pasangkan dua kasus ini, ternyata ikan sapu-sapu yang dibilang invasif oleh Bang Arif Kamarudin merupakan ikan yang mencemari sungai di Kota Babakan ini yang membuat orang keracunan. Nah, apa sih penyebabnya sebenarnya? Penyebab kerusakan air ini. Nah, jadi pertama tuh sebenarnya bukan ikan sapu-sapunya yang bermasalah, tapi permasalahannya adalah kita yang tidak menjaga ekosistem lingkungan kita atau air kita. Sebenarnya ikan sapu-sapu itu sama seperti ikan pada umumnya, kaya akan protein, kemudian omega 3. Tapi dia nih bukan berasal dari Indonesia sebenarnya. Dia berasal dari Sungai Amazon berdasarkan sumber yang didapatkan dari Bang Arif Kamarudin. Nah, tapi karena dia berasal dari tempat yang liar begitu, dia punya pertumbuhan sangat cepat. Nah, ketika dia berada di dalam perairan yang kotor, dia akan memakan semua. Namanya sih sapu-sapu, dia makan semua. Ini misal telan semua, dia makan semua. Nah, karena dia memakan makanan yang tercemar, akhirnya bagian dari tubuhnya juga ikut tercemar. Nah, kita tahu bahwa perkembangan dari sapu-sapu ini sangat cepat, sehingga dia bisa dalam waktu yang singkat dapat menjadi banyak dan menguasai semua sumber makanan yang ada di laut tersebut. Ditambah dengan lautnya sudah tercemar, tidak cocok untuk ikan. Nah, jadi ikan-ikan normal yang ada di Kali Ciliwung dan di kota Tangerang tadi menjadi terganggu nih ekosistemnya karena ikan sapu-sapu ini, karena dia memakan semua sumber makanan dari ikan asli di situ seperti alga dan lain-lain. Nah, dan juga si sapu-sapu ini karena dia cuma memakan bahan-bahan kimia dari sungai tercemar tersebut, dia juga menjadi ini tidak bisa dimakan dan justru disebut sebagai ikan invasif. Nah, apa sih yang menyebabkan pencemaran ini? Pertama ada limbah plastik. Atau limbah plastik itu sangat susah diuraikan oleh mikroorganisme, membutuhkan ratusan tahun, sehingga ketika kita buang sampah plastik sembarangan ke laut, tentunya akan merusak ekosistem di sana. Kedua itu adalah limbah industri. Kita tahu pengolahan limbah yang tidak bagus itu, yang sembarang langsung dibuang tanpa diolah terlebih dahulu, tentu sangat berbahaya dan beracun untuk ekosistem di air. Memang tidak langsung membunuh, tapi dia merusak nih isi kandungan yang ada di ikan tersebut, dan ikan ini akan dimakan oleh warga sekitar. Tentunya akan kembali lagi ke kita. Kita membuang racun ke dalam laut, kita secara tidak langsung memakan racun tersebut. Kemudian yang ketiga ada limbah pertanian, sama lah kayak limbah pabrik tadi. Kalau limbah-limbah pertanian, bahan kimia, kemudian bahan-bahan busuk yang langsung dibuang ke laut dapat membuat kerusakan dari alga sendiri yang merupakan sumber makanan utama pada ikan-ikan asli di sana. Kemudian ada tumpahan minyak dari pabrik tadi. Kita tahu bahwa lapisan minyak ini sangat dia merupakan bahan yang hidrofobik, tidak bisa menyatu dengan air. Ketika minyak yang dengan banyak ditumpahkan ke dalam air, dia akan merusak komposisi air di sana sehingga memengaruhi ikan yang ada di dalam dan juga alga yang ada di dalamnya. Nah, apa sih dampak pencemarannya? Yang pertama ya tentunya adalah kerusakan ekosistem. Tadi kita lihat kalau sudah banyak sekali pencemaran di dalam akan merusak tumbuhan-tumbuhan yang ada di dalam. Tumbuhan rusak, ikan tidak punya makanan. Nah, sedangkan ditambah lagi dengan ikan invasif dari ikan sapu-sapu ini, dia bisa memakan semuanya sehingga makin tidak ada lagi makanan dari ikan asli di sana. Kemudian akan mengancam kehidupan kali dan danau. Tentunya tadi karena plastik semua, dia akan menutupi, akan merusak ekosistem, dan tentunya akan mengancam dari ikan-ikan asli yang ada di sana, sehingga
tidak kehidupan di sana, kehidupan hewan di sana akan menjadi berkurang. Kemudian yang kan ini ikan adalah sumber makanan di daerah kita. Nah, kalau ikannya sendiri bermasalah dan kita makan, tentunya kita akan menjadi bermasalah juga, sehingga akan mengancam kesehatan manusia. Nah, apa sih upaya mitigasi yang kelompok kami usulkan? Ini ada 4. Ada penangkapan massal, restorasi ekosistem, pemanfaatan ekonomis, dan pencegahan pencemaran. Nah, dari penangkapan massal ini kayak seperti yang dilakukan oleh Bang Arif Kamarudin lah. Itu apa? Karena ini merupakan ikan invasif, jadi kita harus bersama-sama nih bekerja. Tidak boleh satu orang saja, harus ada banyak berbagai sektor yang bekerja, terutama dari pemerintah. Karena pemerintah, kalau kita ikut di Malaysia tuh, pemerintah tuh dia bikin kayak hadiah untuk orang yang berhasil menangkap ikan sapu-sapu, sehingga orang menjadi semangat untuk menangkapnya, dan itu pun menjadi perputaran yang baik. Pemerintah memberikan bonus pada orang yang menangkapnya, dan orang yang menangkapnya itu semangat, sehingga lingkungan menjadi bagus dan akan berdampak baik juga pada pemerintah. Kemudian pencegahan pencemaran, banyak edukasi yang bisa diberikan, seperti don't release your pets dan lain-lain. Kemudian restorasi habitat, ekosistem habitat, jangan membuang limbah sembarangan, jangan sampah plastik sembarangan, apalagi sampah biologis kita seperti limbah rumah tangga, feses kita jangan dibuang sembarangan sampai ke laut. Dan juga pemanfaatan ekonomis. Bisa jadi kalau sudah ini menjadi bagus nih, sudah kita perbaiki ekosistemnya, tentunya akan memperbaiki ekonomi kita, karena dengan menjual bahan-bahan yang dengan lingkungan yang bagus, tentunya produktivitas ikan, kemudian makanannya akan menjadi lebih bagus lagi. Nah, ini yang menyebabkan nih. Selanjutnya adalah bakteri apa yang ada di ikan sapu-sapu. Kenapa sih ikan sapu-sapu ini bisa bertahan di ekosistem yang ekstrim? Padahal kau bayangkan lah, ini pencemaran, sungai sudah tercemar, banyak sekali limbah, sampah, tapi dia masih bisa berkembang dengan cepat dan menjadi banyak dan bisa memakan semua di situ. Nah, karena menurut penelitian dari jurnal yang disampaikan oleh Elvi Dasari dan kawan-kawan, ada 7 bakteri utama yang ada di Bacterius ikan sapu-sapu. Ada Mycobacterium, Clostridium sensuscripto, Chloroplast, Rhombutsia, Vodinicola, Noradioides, dan Hypomycobacterium. Dan 7 bakteri ini adalah bakteri yang bisa mentoleransi membantu ikan sapu-sapu dalam mendigesti dan mentoleransi ekosistem yang sangat tercemar, sehingga dia bisa bertahan di dalam kondisi apapun. Makanya ini kita bisa disebut sebagai ikan invasif, karena dia bisa bertahan di kondisi apapun. Dia merusak lagi, dia makin memperparah kerusakan ekosistem dengan cara memakan makanan yang seharusnya dimakan oleh ikan asli di sana. Nah, ini sumber-sumbernya dari jurnal-jurnalnya. Jadi kesimpulannya adalah sebenarnya ikan sapu-sapu itu bagus, tapi karena kondisi kita yang sudah jelek, dengan ada ikan sapu-sapu ini bakal menjadi lebih jelek lagi. Sehingga pertama yang harus kita lakukan bukan untuk membasmi ikan sapu-sapu dulu, bukan. Yang pertama itu adalah memperbaiki dulu pola kita, jangan membuang limbah, kita perbaiki dulu ekosistem yang ada di laut sini. Kemudian kedua, barulah kita bunuh ikan sapu-sapunya. Kita bisa lakukan dua ini. Tidak perlu Bang dilakukan secara bertahap, ini dulu baru ini. Tidak, bisa dilakukan secara bersama-sama. Pemerintah suruh kita kasih hadiah buat orang yang tangkap sapu-sapu. Sekalian kita sadar diri nih, jangan buang limbah ke dalam dalam laut, sehingga ekosistem pelan-pelan diperbaiki, ikan sapu-sapu pelan-pelan terbataskan, sehingga kembali ekosistem normal. Saya Farhan Lukman, sekian, terima kasih.